Halo Sobat Smart, Namo Sangyang Budaya, Namo Budaya. Kembali lagi dengan saya, Joko Adi Pradana, dalam podcast yang akan membawa kita menjelajahi dunia pendidikan yang unik dan menarik. Pernahkah berpikir bagaimana rasanya menjalani pendidikan bisnis yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada kebijaksanaan? Atau bagaimana nilai-nilai Buddhis bisa menjadi kompas dalam mengarungi dunia bisnis yang kompetitif? Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang program studi Bisnis Manajemen Buddha, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga. Dan untuk membahas ini lebih dalam, saya sudah ditemani oleh narasumber kita, Ibu Meta Dewi Pramesti, SPD MM, selaku Ketua Program Studi Bisnis Manajemen Buddha. Selamat datang Bu Meta. Ya, selamat siang Bapak. Oke. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi Bu Meta, mungkin Bu Meta bisa memperkenalkan diri lebih jauh gitu Bu Meta. Ya, baik. Tadi kan namanya sudah disebutkan ya Pak. Iya. Jadi nama saya Meta Dwi Pramesti SPD MM. Seperti itu Pak. Kemudian lulusan S1 ya, untuk pendidikan S1-nya itu di STIAB Semaratungga angkatan 2014. Dan untuk S2-nya di Universitas Unisbank angkatan 2021. Seperti itu sih. Alamatnya mana Bu? Oh ya, alamatnya. Iya. Untuk alamatnya, kalau alamat KTP itu masih ikut orang tua ya, di Tapak, Kelurahan Jambu, Kabupaten Semarang. Kalau untuk saat ini domisilinya di Asrama Putri STAB Semaratungga, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Meta sudah memperkenalkan diri ya. Ini adalah Ketua Program Studi Bisnis Manajemen Buddha ya teman-teman. Oke, Bu Meta, untuk memulai diskusi kita pada kesempatan hari ini, mungkin Ibu bisa sharing apa saja yang dipelajari dalam program studi Bisnis Manajemen Buddha di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga ini. Dan apa nih yang menarik di program studi bisnis ini? Dan yang membedakan itu apa dari program studi bisnis di kampus-kampus yang lainnya gitu? Baik, kalau untuk pembelajaran secara mata kuliah ya, kalau untuk kurikulumnya kurang lebih sama dengan kampus-kampus lain ya Pak. Tapi kalau untuk keunggulan di STAB Semaratungga ini, kita memiliki keunggulan tersendiri, yaitu kita menginginkan mahasiswa itu untuk lebih memiliki jiwa entrepreneur atau jiwa kewirausahaan sejak dini, Pak. Jadi harapannya itu setelah lulus dari STIAB Semaratungga ini, baik mereka mau kerja di luar ataupun kembali ke kampung mereka atau ke daerah mereka, itu mereka sudah memiliki bekal kewirausahaan. Jadi mereka bisa mengembangkan sumber daya yang ada di sana ataupun mau membuka usaha baru di daerah masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadikan berbeda dengan program studi bisnis manajemen di kampus yang lainnya apa Bu? Kalau untuk yang membedakan itu, kita keunggulannya tadi Pak, dari jiwa entrepreneurnya, seperti itu. Kemudian di STAB Semaratungga ini kita juga sudah memiliki program magang dini, seperti itu. Jadi di awal semester selain mata kuliah ya, selain belajar mata kuliah, mereka juga ada praktek untuk magang dini, seperti itu. Apakah tidak terlalu cepat itu Bu? Kan notabene-nya kan anak-anak itu dari lulusan mungkin dari lulusan SMA, SMK, kemudian dari PKBM mungkin ya ada juga ya, mungkin dari sana juga. Kemudian tiba-tiba datang ke sini sudah belajar berwirausaha langsung jegek gitu ya. Mungkin gitu. Apakah tidak menjadi masalah gitu Bu di situ? Untuk saat ini ya, selama pembelajaran kali ini belum ada sih. Mereka malah senang-senang saja. Kemudian ya, untuk magang dini ini
apakah terlalu dini ya tadi? Iya benar. Pak Joko bilang. Kami ya dari prodi bisnis manajemen ini dari pengurusnya sendiri menginginkan mahasiswa itu lebih bisa mendominasi atau mencetak jiwa-jiwa entrepreneurnya itu sejak dini, membentuk mental mereka sejak dini. Karena kita tahu notaben atau latar belakang dari mahasiswa itu bermacam-macam ya Pak. Iya benar. Ada yang dari kampung, ada yang dari kota, kemudian ada yang mungkin latar belakangnya itu mereka masih apa sih istilahnya manja-manja sama orang tua. Anak mama gitu ya. Anak mama kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita menginginkan mahasiswa itu untuk memiliki jiwa itu seperti apa, bagaimana caranya. Nah, salah satu caranya itu yaitu dengan cara melakukan magang dini seperti itu. Dan di bisnis manajemen ini kita juga ada komunitas yaitu namanya Entrepreneur Club. Di Entrepreneur Club ini merupakan seperti istilahnya UKM-nya bisnis manajemen. Jadi kalau misalkan nih ada event-event tertentu, misalkan nih yang sudah dilakukan saat ini ya, seperti event wisuda kemarin dan ada event lomba se-Jawa Tengah ya Pak ya. Sipadama itu. Ya Sipadama itu mereka membuka stand makanan, minuman ataupun membuka open PO buket Pak. Nah, di situ Entrepreneur Club ini sudah menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mereka seperti itu. Oke, sangat menarik sekali nih Bu ya. Iya. Pembahasan kita mengenai ada magang dini, kemudian Entrepreneur Club, dan kemudian di magang dini nih Bu, saya mau bertanya Iya. di magang dini. Nah ini magangnya di mana Bu? Oh iya, kalau untuk magang dini ini di semester ini kita khususkan hanya di pasar tradisional Pak. Oh keren. Jadi di pasar tradisional dan mereka tidak boleh magang di toko. Ya. Jadi mereka magangnya itu di pedagang sayur, pedagang ikan boleh, kemudian sama pedagang buah-buahan. Jadi mereka nanti membantu mereka untuk menjualkan produk-produk mereka, pedagangnya tersebut gitu Pak. Alasannya di pedagang ini apa Bu? Ini menarik sekali. Ya, alasannya itu adalah kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita mau melatih atau membentuk mental anak mahasiswa BMB ya, khususnya BMB ini sejak dini untuk memiliki jiwa entrepreneur. Jadi kan banyak dari latar belakang tadi disebutkan ada yang masih transisi untuk hidup mandiri ya. Jadi mereka diharapkannya itu supaya mereka tahu, oh jualan sayur ini bisa menghasilkan gitu loh. Seperti itu. Hanya jual sayur atau jual ikan ternyata bisa menghidupi keluarga seperti itu. Jadi mereka bisa mengetahui proses jual beli proses gitu ya, jual beli, kemudian prospeknya gitu ya. seperti apa. Jadi nanti bisa yang tadinya masih anak-anak mami gitu kan ya, bisa mengedonkan mental mereka. Jadi seperti itu Pak. Oke. Untuk memiliki jiwa entrepreneur tersebut seperti itu. Dan program magang dini ini nanti dikonversi menjadi SKS atau memang ini UKM Bu? Kalau untuk magang dini ini masuk ke mata kuliah Pak. Oh masuk ke mata kuliah. Mata kuliah apa nih Bu? Untuk mata kuliah yang magang dini ini kebetulan di mata kuliah saya di
pengantar manajemen, Pak. Oh, pengantar manajemen. Iya. Jadi kemudian dikasih pengantar bisnisnya juga ke wirausaha gitu ya Iya, Bu ya. Oke, seperti oke. itu. Nah, kita berbicara tentang tadi Bu, entrepreneur club tadi ya. Ya, Nah, entrepreneur itu club. gimana Bu entrepreneur club itu? Bentuk dari ada UKM ya Bu ya. Iya. Nah, untuk khusus untuk dari program bisnis manajemennya saja atau misalnya dari program studi pendidikan keagamaan Buddha mau ikut boleh atau gimana Bu gitu? Iya. Kalau untuk entrepreneur club ini sementara saat ini hanya untuk program BMB saja, Pak. Jadi kedepannya itu ini kan baru awal ya, belum ada mahasiswa lagi. Untuk kedepannya itu rencananya di entrepreneur club ini setiap mahasiswa itu wajib untuk memiliki usaha masing-masing, seperti itu Pak. Jadi mereka mau berusaha apapun diperbolehkan dan nanti modalnya dari mereka sendiri Pak. Jadi kita hanya memantau, mendampingi mereka untuk menjalankan usahanya. Dan serunya lagi gini Pak, jadi kalau mereka itu kan sudah punya modal nih, Iya. modal. Nah modalnya kan nanti ada pencatatannya, dicatat. Kemudian kalau misalkan modalnya itu nah nanti mereka bisa kena denda meskipun itu modal dari mereka sendiri, seperti itu Pak. Berarti ada tanggung jawabnya ya, Iya. tanggung jawab gitu ya Iya, mahasiswanya seperti itu. juga. Oke, berbicara tentang mahasiswa ini Bu, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang program studi bisnis ini, tentang program-program di dalamnya, kemudian mata kuliahnya, mahasiswa apa saja nih Bu yang cocok untuk di program studi bisnis manajemen ini dan dari latar belakang apa gitu? Untuk masuk ke prodi ini, Ya, mungkin hanya dari Budi saja, kan namanya kan BMB ya Bu tadi ya, Bisnis Manajemen Buddha ya gitu. Iya. Siapa tahu untuk Budi saja gitu kan, nggak tahu ya nanti itu. ya untuk prodi ini, BMB ini, ya tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya prodi ini bisa dimasuki siapa saja ya Pak ya. Jadi berlatar belakang agama, ras atau suku yang lainnya itu boleh masuk di prodi bisnis manajemen Pak. Jadi yang non Budi saja, tidak hanya non Budi saja yang boleh masuk ke pendidikan bisnis manajemen ini. Oke. Seperti itu. Oh iya iya. Kemudian sementara ini dari mana saja Bu mahasiswanya? Bisnis Mahasiswanya manajemen ya, selain dari kampung ya. ini? Iya. Ya, kebanyakan dari daerah itu ada yang dari Jepara, Palembang, kemudian ada juga yang dari Purwokerto, kemudian ada yang dari Lampung, Jambi, seperti itu Pak. Dan tidak hanya orang Jawa saja yang masuk ke sini, kemudian ada juga yang Chinese Pak, seperti itu. Oh, Chinese juga terkenal dagangnya juga Bu. Iya. Kalau di sini gimana Bu? Itu di program bisnis itu paling terdepan atau gimana gitu mungkin? Atau mungkin sama gitu Bu? Masih sama-sama belajar gitu di situ. Ya, kalau untuk mahasiswa sendiri kita masih sama-sama belajar Pak, seperti itu. Kan ada yang bilang juga gitu, belajar bisnis itu harus mempunyai pengalaman kerja dulu gitu kan Bu. Nah di sini mungkin misalnya mahasiswa ada yang di tengah jalan mungkin di semester 3 tiba-tiba mereka bikin bisnis sendiri, entah bisnis misalnya bisnis skincare atau bisnis pakaian gitu. Menurut Ibu gimana Bu? Oke-oke saja atau perlu setelah lulus kuliah baru bikin bisnis ini Bu? Supaya ilmu-ilmu di setiap mata kuliah ini terpenuhi dulu gitu. Oh, kalau untuk pembukaan usaha di usia dini, di semester dini, itu malah diperbolehkan Pak. Karena tadi di entrepreneur club ini kan tadi sudah dikatakan bahwa kita mewajibkan mahasiswa itu untuk membuat usaha sejak dini gitu. Jadi supaya mereka itu memiliki pengalaman. Jadi nanti setelah lulus dari sini harapannya mereka itu sudah
langsung bisa bekerja atau kembali ke daerah mereka masing-masing dan mengembangkan sumber daya yang ada di sana. Seperti itu. Oh gitu. Berarti dari kampus sendiri ini ada apa mungkin support gitu ya Bu? Mungkin dosen-dosennya bisa menjadi mentor atau mungkin eh, fasilitas ada uang untuk memulai bisnis atau gimana itu? Sementara ini masih ada atau belum ada atau gimana gitu Bu ya? Ya, kalau untuk eh, pendanaan ya, Iya. kalau untuk pendanaan tadi dikatakan di awal kalau untuk pembukaan di entrepreneur club ini tadi mereka memiliki modal sendiri dari modal masing-masing. Entah itu berapa. Kalau misalkan mereka modalnya itu akan didenda seperti itu. Dan untuk entrepreneur clubnya sendiri kita sudah memiliki modal untuk pengembangan Perputaran gitu ya? perputaran pendanaan seperti Iya. itu sih, Pak. Oke. Nah, kemudian tadi kan sudah disebutkan ya Bu ya, di event-event tertentu tadi ada di wisuda, kemudian di event lomba di Jawa Tengah, kemudian itu kan ikut juga andil untuk mencoba berjualan di sana Bu. Itu ada mungkin waktu pertama-tama ada keuntungannya nggak sih Bu? Mungkin bicara tentang keuntungan ya Bu ya. Iya. Kan di awal-awal nggak apa-apa, mungkin rugi atau untung kan nggak masalah gitu kan yang Iya, pengalaman. benar sih. Dan itu adalah pengalaman pertama mereka. Iya, seperti benar-benar. itu. Untuk kemarin ya, untuk kemarin itu sebenarnya kalau keuntungannya itu di buketnya banyak Pak. Oh gitu. Ya lumayan. Tetapi kalau untuk makanan ini kan semuanya tidak terjual ya Pak ya. Jadi masih ada beberapa produk yang tidak terjual, jadinya keuntungan dari buket ini untuk menutupi jualan makanannya ini, seperti itu. Tapi ya masih ada sisa keuntungannya seperti itu Pak. Oh tetap lumayan Iya lumayan. dan tidak kapok nanti lah Bu ya. Mungkin di event-event lagi misalnya ada bazar UMKM misalnya di kecamatan atau mungkin ada kegiatan Waisak di Candi Sewu atau dimanapun bisa ikut andil lagi gitu ya Bu ya. Iya betul. Harapannya seperti itu. Oke, dan ini Bu, kita membahas tentang prospek karir yang didapat oleh mahasiswa di program bisnis manajemen Buddha ini nanti setelah lulus. Mungkin kan para orang tua kan ada yang bertanya-tanya ya kalau memasukkan anak-anaknya ke program studi bisnis manajemen Buddha ini. Misalnya, nanti anak saya mau jadi apa gitu kan, timbul pertanyaan seperti itu dari orang tua. Mungkin prospek karirnya nanti apa Bu gitu? Untuk prospek karirnya itu sebenarnya banyak ya. Selain dari keunggulan kita tadi menjadi jiwa seorang entrepreneur atau wirausaha, mereka juga bisa menjadi konsultan bisnis, kemudian konsultan keuangan, manajer, dan lain sebagainya yang berbasis tentang manajemen seperti itu Pak. Oke kan, nanti misalnya setelah lulus mungkin ada yang nggak mau bisnis nih, Iya. tetapi kan di sana sudah dibekali tentang pengelolaan keuangan ya Bu ya? Iya. Benar. Nah itu mata kuliah yang ada di dalamnya mungkin dari semester 1 hingga semester berapa ya? 7 gitu ya. Semester 7 gitu mata kuliah garis besar yang mungkin mata kuliah utama yang harus benar-benar dipelajari itu apa sih Bu gitu? Untuk mata kuliah saya rasa semua penting ya karena Penting. ini sebagai bekal mereka seperti adanya pengantar manajemen, kemudian manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, kemudian ada pengantar akuntansi dan lain sebagainya. Itu juga sangat penting. Kemudian kita juga ada pembelajaran tentang desain, bagaimana caranya untuk membuat packing yang bagus dan lain sebagainya seperti itu Pak. Oke, mungkin ada sesi mungkin mata kuliah yang foto produk gitu juga Iya, nggak, Bu? Oh, gitu, ada. keren. Seperti itu. Dan dosen-dosennya nih Bu, dosen-dosennya latar belakangnya dari mana saja Bu gitu? Kalau untuk dosennya itu latar belakangnya
dari berbagai macam ya Pak sebenarnya. Iya. Kalau saat ini ada dosen yang benar-benar aktif secara ini ya, itu ada dari SDM, kemudian pemasaran, kemudian ada dosen kita juga yang merupakan seorang praktisi nih Pak. Ada yang seorang CEO, kemudian ada juga yang sudah berpengalaman tentang akuntansi seperti itu. Oh gitu, loh keren. Nih teman-teman jangan ragu-ragu untuk bergabung di program studi bisnis manajemen Buddha karena dosen-dosennya sudah berkompeten semua ya Bu ya. Iya. Ada CEO juga gitu. Gitu, keren. Kemudian mengapa perlu mahasiswa ini mempelajari tentang bisnis manajemen ini Bu? Dan untuk bekerja lebih nanti setelah selesai kuliah gitu maksudnya. Mengapa perlu nih alasannya gitu kan sebagai ketua program studi ini Bu gitu. Ya, mengapa penting ya? Karena bisnis manajemen, bisnis itu kan kita mencari peluang bisnis apa sih yang bisa kita bangun untuk usaha seperti itu. Kemudian manajemen, ilmu manajemen itu bagaimana caranya supaya kita bisa memanage usaha yang kita lakukan. Seperti itu sih Pak. Oke. Di sini kan pasti setelah lulus mungkin kita membahas tentang prospek karir lagi ya Bu. Iya. Setelah lulus itu kan pasti sekarang ini kita lihat persaingan di dunia kerja ya Bu. Sangat kompetitif sekali ya. Mencari pekerjaan juga sangat kompetitif juga persaingannya gitu. Nah, untuk membekali mahasiswa ini di program studi bisnis manajemen ini apa Bu untuk mempersiapkan pasar kerja lah ibaratnya gitu. Iya. Kalau untuk ini ya, bekal untuk mahasiswa ya seperti tadi, jiwa entrepreneur ya, kita sudah mendidiknya mulai dari awal. Kemudian kita juga ada tadi dikatakan ada entrepreneur club itu supaya mereka bisa praktek secara langsung, kemudian mereka bisa apa sih istilahnya setelah lulus itu mereka udah tahu mereka mau kemana seperti itu. Jadi mereka tidak bergantung kepada suatu perusahaan setelah lulus masih nganggur cari kerja, itu kan nggak ini banget ya. Jadi setelah lulus mau apa, selama ada modal mereka bisa berusaha. Dan memungkinkan nggak Bu sih Bu? Misalnya ada mahasiswa yang salah satu yang mungkin kebingungan mencari kerja dari prodi sendiri bisa mencarikan kerja, mungkin memungkinkan nggak Bu sih? Oh bisa. Oh bisa ya. Ya, Oke. karena kita memiliki MOU dengan perusahaan-perusahaan Oh yang keren lain, seperti sekali. itu. Dan di sini kan tadi sudah dijelaskan tentang magang dini, kemudian entrepreneur club, kemudian dan rancangan berikutnya Bu. Setelah kan tadi kan ini di awal-awal semester 1 ya. Nanti rancangan berikutnya mahasiswa setelah menginjak semester 2, 3, 4 ini ada rancangan-rancangan program unggulan yang membekali mereka untuk ke pasar kerja lagi itu gimana Bu? Ya, kalau untuk semester selanjutnya di semester 2 nanti mereka akan ada istilahnya mereka ada apa ya namanya? Meninjau tempat. Oh, survei gitu. Ya, survei tempat di pasar. Pasar lagi ya? Ya, Oh, di pasar pasar lagi. lagi, oke. Tapi ini mungkin lebih di semester 2 ini nanti lebih ke pasar yang lebih besar lagi. Mall. Enggak. Enggak. Di pasar Salatiga. Oh, pasar Salatiga. Kemungkinan nanti di pasar Salatiga. Kemudian nanti di semester selanjutnya mereka membuka bisnis sendiri untuk menjalankan bisnis mereka. Mereka mau ngapain seperti itu. Dan nanti juga di Entrepreneur Club ini ya, di Entrepreneur Club ini kita juga akan membuka seperti koperasi. Oh, Pak, koperasi. seperti itu. Koperasi nanti ada tempat fotokopi, jual ATK dan lain sebagainya Pak.
Seperti itu. Dan untuk program magang dini ini di Pasar Ampel ya Bu ya, sementara ya? Iya, untuk Di sementara Pasar ini. Ampel. Kemudian nanti setelah mereka beranjak naik semester baru ke pasar yang lebih besar, ke Pasar Salatiga gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang koperasi tadi Bu, koperasi tadi itu yang mengelola nanti dari mahasiswa pure semua atau ada keterlibatan dari unsur dosen mengelola gitu Bu? Untuk koperasi ini nanti yang menjalankan dari dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nanti akan didampingi oleh pendamping. Oh, pendamping Iya. mentornya gitu. Iya, Bu? mentornya. Siapa seperti Bu itu mentornya Bu? Untuk saat ini ketua entrepreneur clubnya itu adalah Ibu Sabrina. Oh, Sabrina. Iya. Oke. Orang mana Bu? Orang Salatiga. Orang Salatiga. Oh, Iya. dekat ya, kemudian dekat. Mungkin itu bidang apa Bu yang ditekuni Bu Sabrina ini? Beliau menekuni bidang SDM. SDM, sumber daya manusia. Ya? Iya. Oke. Dan di sini kan ada unsur namanya kan ya bisnis manajemen Buddha. Nah, di sini ada gak Bu sih Bu unsur buddhistiknya dalam berwirausaha ini dan berbisnis ini yang dimasukkan di dalam program bisnis manajemen Buddha ini? Mungkin cara berwirausaha menurut pandangan Buddhis gitu, yang pastinya secara umum dan tidak membatasi mahasiswa untuk yang umum masuk ke dalam sini. Nggak maulah, kan di sini kan mempelajari tentang bisnis manajemen Buddha, jadi mungkin yang dipelajari ada unsur-unsur Buddhisnya gitu, tapi unsur Buddhis yang secara umum gitu loh Bu, ada gak sih gitu yang dipelajari di program ini gitu? Ya, mungkin kalau untuk mata kuliahnya ya. Iya benar-benar. Kalau untuk mata kuliahnya nanti kita di semester 6 itu ada business mindfulness. Oh, business mindfulness. Iya. Jadi meditasi sambil bisnis. Oh, enggak ya? Enggak gitu juga konsepnya. Oh. Seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya agar kita itu bisa melaksanakan atau menjalankan suatu usaha dengan mindfulness seperti itu. Misalkan dengan mata pencaharian yang benar atau lain sebagainya dengan konsep-konsep dari ajaran Buddha itu sendiri. Seperti itu. Nah, nanti kan ada konsep ajaran Buddha yang dimasukkan ya, Bu. Nah, nanti dari mahasiswa yang umum itu, nanti bisa menerima gak sih, Bu? Harusnya bisa sih, karena ajaran Buddha kan juga bisa diterima dimanapun ya. Seperti mata pencaharian yang benar itu, bagaimana cara kita berusaha, norma-norma seperti itu, norma-norma berbisnis seperti apa sih yang baik seperti itu. Iya benar. Kemarin juga sudah kita sudah podcast bersama Bante Bodhi tentang ajaran Buddha ini bisa diterima di masyarakat yang lebih luas gitu. Pastinya nanti di program studi bisnis manajemen Buddha ini mahasiswa yang umum dari latar belakang agama apa saja bisa menerima pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Buddhis secara umum gitu lah ya Bu ya. Iya. Dan ini ada pembelajaran agama Buddha nggak sih Bu di dalamnya? Mungkin mata kuliah agama Buddha, kemudian ada mata kuliah agama tertentu gitu. Di semester 1 kan biasanya ada pengantar agama kan. Iya. Gitu. Kalau untuk BMB ini sendiri ya Pak ya. Iya. Untuk agamanya itu tidak ada, tetapi kita kemas dengan pembentukan karakter seperti itu. Bentukan karakter. Iya. Jadi kemas itu pembelajaran agama tetapi dikemasnya di lebih ke umum seperti itu. Kan maksudnya karena nanti kedepannya itu kan kita mahasiswanya tidak hanya dari agama Buddha saja. Iya benar. Jadi kita kemas dengan membentukan karakter. Kayak gitu. gitu. Oke. Mungkin selama perjalanan ini sudah hampir 1 semester ya Bu, program bisnis manajemen Buddha ini berjalan ya. Iya. Oke, luar biasa. Ada cerita menarik gak sih Bu dari mahasiswanya, mulai dari perjalanan membuat bisnis tadi, kemudian perancangan program bisnis manajemennya ini, kemudian kemarin ada juga saya lihat ada program apa itu Bu yang waktu hari Faculty Day. itu untuk apa Bu itu ya, fungsinya gitu untuk mahasiswa program studi bisnis manajemen. Mungkin kan ada yang bertanya-tanya untuk apa sih program kayak gitu untuk bisnis manajemen sendiri gitu. Ya, untuk Faculty Day yang kemarin kita ini ya adakan itu ya ini untuk apa namanya? Sebenarnya itu
Untuk pengenalan kampus sih Pak. Pengenalan Jadi kampus. sebenarnya itu udah lama mau dilaksanakan karena setelah PKKMB ya, Iya. pengenalan kampus itu. Tetapi karena waktu dosennya itu masih bertabrakan, tidak bisa ini kumpul gitu. Jadi kita laksanakan kemarin itu, dan di Fakulti D ini diharapkannya itu selain mengenal kampus lebih dalam, itu untuk membangun komunitas di lingkup mahasiswa, antar mahasiswa dan dosen seperti itu. Lebih erat supaya komunikasi lebih baik, kemudian apalagi Pak? Eh, ya Lebih erat lebih gitu. jauh gitu ya. Iya. Dan ini untuk mahasiswa baru ya, mahasiswa baru gitu ya. Iya. Setiap semester yang Iya. baru gitu dibikin gitu. Nah, nanti misalnya ada di semester 3 dan semester 1. Nanti semester 3 diikutkan gak sih, Bu? Program ini? Kemungkinan akan dilakukan, tapi nama programnya tetap Faculty Day, Oh gitu. cuman isinya berbeda. Oh, program tahunan gitu ya. Iya. Program prodi tahunan Iya, gitu. seperti itu. Jadi nanti kedepannya itu lebih ke outbound seperti itu Pak. Oh, ke outbound gitu. Iya. Berarti mirip kegiatan Semaratungga Capacity Building. Iya, ya, seperti itu. Oh gitu. Dan misalnya nih Bu, saya bertanya tentang kerjasama misalnya antar prodi di sini. Misalnya ada gak sih Bu sinkronasi gitu ya. Misalnya saling kerjasama di antar prodi di STAB Semaratungga ini. Dari prodi bisnis manajemen, kemudian dari prodi agama Buddha, dari prodi pendidikan keagamaan Buddha ini mungkin menggagas program yang sama untuk satu inisiasi ya. Untuk apa gitu Bu? Ada gak sih? Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Tetapi kedepannya mungkin kita akan membuat kerjasama seperti itu ya Pak. Untuk Iya. seperti hal tadi kayak outbound gitu, sebenarnya itu bisa dilaksanakan untuk semua prodi Ya, seperti sama prodi. itu. Jadi untuk membangun karakter anak seperti itu. Karakter. Iya. Nah di situ kan ada tadi sih Bu, ada mata kuliah karakter juga. Bedanya sama kegiatan ini sama mata kuliah di karakter itu apa Bu? Kalau di kegiatan ini kan, kalau di mata kuliah itu lebih ke karakter yang lebih dekat dengan keagamaan ya, kerohanian. Tetapi kalau untuk yang di Fakulti D ini itu lebih eratnya lebih ke membangun karakter anak itu menjadi baik. Seperti kemarin itu ada pembelajaran tentang sumber daya manusia, kemudian pengenalan kampus, dan apalagi ya satu itu, untuk membangun tata tertib di kampus itu seperti apa, kayak gitu. Dan kemarin juga ada mini games seperti itu Pak. Ya kayak outbound itu tadi Iya, ya. Oke. Jadi untuk membangun komunitas itu, keeratan antar satu orang ke orang lain seperti itu. Oke, mungkin partisipasi di mahasiswanya gitu Bu sangat enjoy santai gitu. Iya, kemarin fun day sih ya. Jadi Fun day. ya, jadi nggak terlalu ketat banget sih seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ini Bu ya. Kita Iya. sudah berbicara lumayan lama lah ya Iya. tentang mengulik tentang program studi bisnis manajemen Buddha ini. Apa sih Bu harapan Ibu sebagai ketua program studi bisnis manajemen Buddha ini untuk berkontribusi di masyarakat yang lebih luas begitu? Untuk harapan saya sih, harapannya mahasiswa itu bisa memiliki jiwa entrepreneur, kewirausahaan, dan bisa kembali ke daerah mereka masing-masing untuk membangun usaha mereka yang ada di sana, memberdayakan sumber daya yang sudah ada di daerah masing-masing, sehingga tidak banyak anak keluar kota untuk mencari pekerjaan. Karena pada saat ini banyak anak-anak di daerah itu mereka lebih suka
bekerja di luar, Pak. Iya kan? Iya benar-benar. Seperti saya. Iya, bekerja di luar, lebih memilih bekerja di luar daripada mengembangkan sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Padahal peluang yang ada di daerah, sumber daya yang ada di daerah mereka itu sebenarnya kalau diolah dengan baik, itu bisa menghasilkan ya perekonomian, menyeimbangkan perekonomian yang bagus seperti itu. Iya benar sekali sih Bu ya. Kadang itu kalau kita tidak kuliah mungkin tidak terpikirkan ada sebuah ide bisnis yang tercipta di masyarakat, mungkin seperti halnya kayak sebut saja Gojek gitu ya Bu ya, Iya. seperti itu. Itu kan sebuah bisnis yang yang tidak terpikirkan di kita gitu kan ya benar. Setelah kita kuliah mungkin di sini mahasiswa dari desa mungkin bisa kembali ke desa untuk membangun bisnis. Mungkin sekedar yang orang tuanya sudah bisnis mungkin bikin keripik singkong bisa dikembangkan lagi, bisa ditambahi balado gitu kan. Iya. Seperti itulah secara gambaran lebih mudah gitulah ya gitu. Baik, terima kasih Bu Meta sudah hadir di Smart Insect pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Sangat menarik sekali pembicaraan kita di Smart Insect membahas tentang program studi Bisnis Manajemen Buddha Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratuungga. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bergabung di program studi Bisnis Manajemen Buddha Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratuungga ini karena program studi bisnis ini yang telah dijelaskan oleh Bu Meta tidak membatasi dari latar belakang agama manapun bisa bergabung untuk di program studi bisnis ini begitu. Dan jangan lupa tetap pantau di website kami juga di program studinya, kemudian di Instagram kami juga tetap di follow di @Semaratuungga @STAB Semaratuungga, mohon maaf ya. Dan juga jangan lupa di subscribe channel ini di STAB Semaratuungga TV ini dan hidupkan loncengnya karena nanti ada episode-episode menarik di setiap minggunya gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya.